名称：大涅槃13咒。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 211 sampai 212 atau episode 237 sampai 238 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Luo Feng meraih mouse dan membuka folder manajemen, yang memiliki pilihan untuk live, belajar dan pelatihan. Dia memilih pelatihan dari 3 opsi. Pelatihan tingkat bahaya misi dipisahkan menjadi 5 tingkat. Luo Feng menatap layar dan mengerutkan kening. Level mana yang harus aku pilih? Melihat 5 level di layar. Aman, tingkat kematian 0%. Normal, tingkat kematian 10%. Sulit, tingkat kematian 20%. Berbahaya, tingkat kematian 50%. Tidak mungkin, tingkat kematian 90%. Ini adalah pertama kalinya aku mengambil misi. Aku tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu. Pikir Luo Feng. Aku tidak bisa memilih secara acak, dan memilih level yang mustahil adalah terlalu tidak bertanggung jawab. Jika itu Wuka atau Rongjun dan yang lainnya, mereka akan bijaksana dan memilih level yang sulit. Kalau begitu aku, Luo Feng merenung sejenak dan mengangguk. Aku akan memilih level berbahaya. Level berbahaya, level 2 tertinggi dari level 5 memiliki tingkat kematian 50%. Yang memilih misi adalah semua jenius paling luar biasa dari 1008 negara di dunia. Meskipun mereka semua memiliki cukup kekayaan untuk membeli harta dan kartu keberuntungan, banyak yang tidak berani memilih level yang terlalu keras untuk pertama kalinya. Biasanya, hanya setelah mendapatkan pengalaman yang cukup mereka akan memilih level berbahaya. Meski begitu, angka kematiannya masih 50%. Ini menunjukkan betapa berbahayanya itu. Aku berbeda dari mereka. Aku punya 2 klon hebatku, yang bahkan lebih kuat dari tubuh ini. Luo Feng berpikir, jika aku tidak memilih misi yang lebih berbahaya, tidak akan ada tantangan. Meskipun dia percaya diri, dia masih harus berhati-hati, dia tidak berani memilih tingkat mustahil yang paling menakutkan. Tingkat kematian 90%. Ini benar-benar mustahil untuk saat ini. Mereka yang berani memilih yang semuanya sepenuhnya siap dan sangat percaya diri. Namun, 9 dari 10 masih mati. Yang masih hidup mungkin sangat beruntung, ini adalah tingkat yang mustahil. Luo Feng mengetuk lembut dan memilih misi tingkat berbahaya. Layar muncul dengan kata-kata peringatan merah. Peringatan, peringatan. Yang mulia Luo Feng melakukan misi untuk pertama kalinya. Menurut catatan dan sejarah perhitungan dari perusahaan virtual semesta, mereka yang memilih misi berbahaya sebagai misi pertama mereka memiliki angka kematian 78,2%. Silakan pilih dengan bijak. Jika kamu ingin melanjutkan, harap konfirmasikan. Kalau tidak, harap batalkan ini dan terima misi lain. Luo Feng mengerutkan kening. Memilih tingkat berbahaya sebagai misi pertama mereka memiliki tingkat kematian 78,2%. Pasti ada cara untuk misi bertahan, karena tingkat yang mustahil ada di atasnya. Peluang bertahan hidup dari level berbahaya jelas lebih besar. Jika aku bahkan tidak bisa melewati level berbahaya, bukankah itu hanya lelucon? Luo Feng tidak ragu dan segera mengkonfirmasi pilihan. Sebuah glosarium baru muncul di layar dan di atasnya adalah perkenalan yang mendetail. Misi tingkat berbahaya, banyak anggota inti biasanya akan memilih ini setelah banyak pengalaman dan persiapan karena tingkat kematian masih 50%. Demikian pula, karena tingkat bahaya tinggi, poin yang diberikan akan lebih mengejutkan juga. Di bawah ini adalah misi tingkat berbahaya. 1. Planet Wei Sika, wilayah rahasia primal perusahaan virtual semesta jagat maya. 2. Seven Flames Palace perusahaan virtual semesta jagat maya, surga dan wilayah tanah rahasia. 6. Dunia iblis hijau, wilayah rahasia fase terakhir perusahaan alam semesta. 9. Naga pagoda planet perusahaan virtual semesta jagat maya absolute awal daerah rahasia. 18. Samudra 9 bintang area rahasia perguruan kapak besar.
29. Prison Battlefield, wilayah rahasia aliansi tentara bayaran alam semesta. 36. Blood River World, perusahaan virtual semesta jagat maya absolute awal wilayah rahasia. 186. Flame Ice Continent, wilayah rahasia lubang hitam bank galaksi semesta. Daftar itu dipenuhi dengan misi yang buram. Ada total 186 misi yang bisa dia terima, dan semuanya berada di daerah rahasia. Ini adalah daerah yang dikontrol dan direnovasi dari 5 Leviathans besar. 186 daerah rahasia adalah tempat misi berada. 186. Planet Pagoda Naga ini berada di wilayah awal absolut. Luo Feng dengan lembut mengetuk planet Pagoda Naga misi ke-9 dan melihatnya. Wilayah rahasia alam semesta, yang kecil mirip dengan galaksi atau Bima Sakti. Yang besar mirip dengan sektor bintang, atau bahkan seperti ukuran negara semesta Ganwu. Berapa banyak planet di galaksi Bima Sakti? Berapa banyak galaksi yang ada di negara semesta Ganwu? Oleh karena itu, di daerah rahasia alam semesta yang luas dan misterius, benua baru dapat diproduksi di kekosongan wilayah, atau bahkan beberapa planet khusus. Bagaimanapun, wilayah khusus ini di dalam daerah rahasia, banyak orang tidak pernah bisa menghitung bahkan dengan seluruh masa hidup mereka. Planet Pagoda Naga, sebuah planet yang diproduksi di dalam wilayah awal absolut. Selama bertahun-tahun tak terhitung menelan energi alam semesta, itu menghasilkan banyak klan naga yang kuat yang terbentuk di dalam planet ini. Ada beberapa naga guntur yang kuat yang mahir dalam pertempuran darah dan darah, beberapa naga humanoid yang mahir dalam serangan roh, atau naga emas yang merupakan perpaduan keduanya. Pengantar itu sangat panjang, dan misi pelatihan Pagoda Naga adalah tentang berburu naga. Menjadi pemburu naga, hehe, memang menantang. Luo Feng bergumam. Yang terkuat di dalam Pagoda Dragon mirip dengan penguasa sektor puncak, sedangkan yang paling lemah setidaknya tingkat alam semesta. Seseorang harus sangat berhati-hati saat berburu. Saat naga yang kuat menemukan kamu, itu tidak akan berburu lagi, tetapi malah diburu. Luo Feng melihat beberapa misi dan terkejut di banyak tempat. Dunia Sungai Darah juga terletak di dalam area rahasia awal yang mutlak. Mata Luo Feng berkilau. Pilihan terbaik untuk misi pertama ini adalah salah satu di dalam wilayah awal absolut. Kalau tidak, hanya terbang ke daerah lain saja akan memakan waktu yang sangat lama, dan ada total 5 sektor khusus dalam misi tingkat berbahaya. Luo Feng bersandar ke dunia Sungai Darah. Dunia Sungai Darah adalah benua terapung yang luas di dalam wilayah awal absolut. Wilayah rahasia alam semesta biasanya dihasilkan dari evolusi alam semesta, dan dunia Sungai Darah ini adalah dunia yang kuat yang diproduksi di dalam selama tahap awal dari wilayah awal absolut. Keagungannya jauh melebihi negara paling kuno di dunia. Di dalam dunia Sungai Darah, hiduplah manusia yang tak terhitung jumlahnya yang kuat. Mereka telah membentuk bahasa, budaya, dan budaya pelatihan mereka sendiri. Mereka sangat menghargai kekuatan. Pengantar Rincin untuk dunia Sungai Darah sangat panjang, dan Luo Feng membaca dengan gugup. Dunia yang misterius. Bahkan ada pakaian asli. Luo Feng tampak kaget. Sayang sekali, karena berada di dalam wilayah rahasia alam semesta, dengan sejumlah besar debu kosmik menghalangi jalan, itu membuat celana pendek tidak dapat berakselerasi ke kecepatan cahaya dan terlibat dalam perjalanan alam semesta. Oleh karena itu, bahkan yang mati tetap sebagai penduduk asli di dunia Sungai Darah. Dunia Sungai Darah memiliki diameter mendekati 1 tahun cahaya, yaitu sekitar 9 triliun km. Permukaan yang begitu luas telah memungkinkan populasi mereka mencapai jumlah yang sangat besar. Juga, karena hukum asal jagat raya beredar di dalam, yang kuat seperti awan. Pengingat, orang-orang di dunia Sungai Darah membenci orang luar. Karena itu, untuk menerima misi ini, yang pertama harus tidak membawa barang terkait teknologi. Adapun beberapa roh khusus dan senjata genetika, kecuali dunia Sungai Darah sudah memilikinya, mereka tidak dapat dibawa juga. Seseorang juga harus mengikuti pakaian orang-orang normal di dunia Sungai Darah. Jika penampilan seseorang terlalu aneh, dia juga harus menjalani perubahan fisik agar sesuai dengan penampilan orang-orang di dunia Blood River. Bahasa dunia darah sungai berbeda dari bahasa semesta. Kita harus belajar bahasa sebelum masuk. Luo Feng tertawa dan mengangguk. Untungnya manusia dari dunia Sungai Darah memiliki puluhan ribu ras.
Penampilan aku dianggap normal. Adapun senjata, dengan mempelajari hukum asal, tidak ada bedanya apakah aku menggunakan pisau atau senjata roh. Tentang bahasa, dengan kecepatan kesadaranku yang sebanding dengan komputer kuantum, aku seharusnya bisa mempelajarinya dalam setengah hari. Luo Feng akhirnya memutuskan untuk memilih dunia Blood River. Meskipun itu adalah dunia kuno lebih dari 1 triliun tahun, ini adalah tempat dengan budaya baru, dan memiliki manusia sebagai pemimpin planet ini, tidak seperti misi lain dengan hal-hal yang berbeda dan aneh dengan area rahasia itu. Misi dunia Sungai Darah adalah 1. Memperoleh 1 kristal sungai darah. Ini adalah spesialisasi dunia sungai darah, karena kristal darah sungai tidak dapat ditemukan di tempat lain di alam semesta. Misi yang berhasil sama dengan 10.000 poin. 2. Memperoleh gelar prajurit darah dan medali sungai darah. Misi yang sukses sama dengan 100.000 poin. Pengingat, 99,5% dari mereka yang mengambil misi ini menyelesaikan misi pertama. Selama 1 dari 2 selesai, itu akan mewakili misi sebagai sukses. Tolong konfirmasi penerimaan misi Sungai Darah. Penerimaan berhasil. Tolong isi waktu keberangkatan. Perusahaan virtual Universe akan mengatur sebuah kapal untuk mengirim kamu ke dunia Sungai Darah. Luo Feng tersenyum pada misi. Ada 2 alasan mengapa dia memilih misi ini. Alasan pertama adalah karena budaya yang unik dan budaya pelatihan yang unik. Alasan kedua adalah karena memberikan sejumlah besar poin, antara 10k hingga 20k. Sangat sedikit misi yang memiliki 2 pilihan misi, dan misi kedua dunia Sungai Darah sebenarnya memberi hadiah 100 R poin ketika selesai. Ya, Tuhanku, berapa 100.000 poin? Hanya melewati level 11 dari jembatan surgawi memberikan 100.000 poin, dan Luo Feng hanya terjebak pada peringkat kelima. Adapun tanggal 11. Butuh setidaknya 1000 tahun lagi. Gelar prajurit darah, medali sungai darah. Mungkin itu sangat sulit, namun aku masih harus mencoba, Luo Feng tersenyum. Setelah menerima misi, dia mulai melakukan segala macam persiapan. Persenjataan Nansen adalah salah satu dari 9 senjata sakti umat manusia. Dunia sungai darah tidak memiliki bahan seperti itu untuk membuatnya. Karena itu, ketika aku memasuki dunia sungai darah, aku tidak bisa mengeluarkannya. Bilah bayangan emas juga merupakan cara yang sama. Aku akan membuat pisau bayangan darah yang tajam. Luo Feng membuat pisau bayangan darah dan perisai bermata 6. Semua bahan tersedia di dunia sungai darah. Adapun anggur kontak awan. Pohon anggur kontak awan adalah bentuk kehidupan tanaman, dan itu langka di antara 1008 negara manusia. Tidak ada hal seperti itu di dunia sungai darah. Aku sementara akan membiarkan kloningan Mosa memakainya. Untunglah, dunia sungai darah memiliki cincin ruang angkasa. Aku akan memesan baju zirah, helm, dan sepatu bot. Luo Feng dengan cepat membuat persiapan. Pertama-tama dia harus memastikan bahwa tidak ada perbedaan mencolok antara dia dan orang-orang pribumi. Karena dunia ini sangat luas dengan puluhan ribu ras manusia yang berbeda, selama dia tidak terlalu aneh, tentu saja itu bukan masalah yang terlalu besar. Namun, jika ada yang mengeluarkan senjata laser di dunia sungai darah dan ditemukan oleh pejuang absolut, penguasa sektor atau abadi, itu berarti kematian, karena dunia sungai darah tidak memiliki kemajuan teknologi seperti itu. Bahasa dunia sungai darah. Luo Feng menghabiskan 3 hari dan dengan kecepatan kesadaran yang sebanding dengan komputer kuantum dasar, ia belajar 18 jenis bahasa sungai darah. Semuanya sudah siap. Wilayah awal absolut. Kabut tebal menyelimuti seluruh ruang. Sebuah planet es besar memiliki banyak pecahan bintang yang mengorbit, dan tempat tinggal Luo Feng adalah salah satunya. Hei, menurutmu apa yang sedang dipersiapkan oleh Yang Mulia, karena dia membeli begitu banyak barang? Ada begitu banyak kapal semesta yang terbang dalam beberapa hari terakhir ini. Siapa tahu, ngomong-ngomong, dia memiliki banyak kekayaan, dia dapat membeli apapun yang dia inginkan. Beberapa tentara jagat berdiri berjaga di sekitar villa dan mengobrol sambil berpatroli. Tutup mulutmu, jangan berdiskusi tentang keagungannya. Di kejauhan seorang kapten penguasa domain berbalik dan berteriak sambil mengarahkan para penggerak yang membawa kota-kota itu. Iya nih. Para penjaga segera berhenti berbicara. Baru kemudian kapten itu berbalik dan melanjutkan dengan instruksinya. Kalian semua, letakkan kota-kota besar itu di sana.
Kotak-kotak besar ini harus diletakkan di sini. Mereka sangat penting, hati-hati dan angkatlah dengan pelan. Di dalam seluruh villa, banyak kotak yang diisi dengan barang-barang yang berbeda sebenarnya sedang disusun, dengan jarak hampir 10 km. Kabin nutrisi ditempatkan dalam ruang kerja Luo Feng. Dalam 3 bulan ini, Luo Feng telah mandi di dalamnya sepanjang waktu. Kabin nutrisi perlahan-lahan terbuka, seorang pemuda tak berpakaian, bugar, hitam muncul dari cairan nutrisi yang hampir jernih, berdiri dan segera melangkah keluar. Permukaan tubuhnya segera naik suhu saat mengeringkan cairan yang tersisa. Setelah itu, pakaian sederhana merah gelap segera muncul dan menutupi tubuhnya. Tubuhku saat ini berada di tingkat alam semesta 9, dan bacaan rohku juga ada di alam semesta tingkat 9. Luo Feng melenturkan dan mengerahkan kekuatan. Otot-ototnya yang solid tertekuk oleh energi, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar dan meledak. Aneh sekali. Kabin nutrisi ini. Luo Feng menoleh untuk melihatnya, di dalamnya masih banyak cairan berharga yang belum ia selesaikan. Dalam sekitar 3 bulan singkat, aku naik langsung ke alam semesta level 9, pada dasarnya dari titik berkembang hingga mencapai titik perasaan penuh dan benar-benar puas. Kekuatan tubuh Luo Feng sudah mencapai saturasi, tidak bisa meningkat lagi. Kecuali jika dia berhasil menembus level penguasa domain, yang akan memungkinkan tubuhnya untuk berkembang lebih banyak. Evolusi dalam esensi dasar tubuhnya akan menjadi satu-satunya cara untuk meningkatkan kekuatannya lebih lanjut. Tentu saja, jika diperlukan, Luo Feng dapat segera mengangkat tubuhnya ke tingkat penguasa domain. Satu-satunya masalah adalah bahwa dunia internalnya saat ini hanya domain level 6. Oleh karena itu, ia tidak dapat berevolusi lebih lanjut secara langsung ke domain penguasa level 9, dan hanya bisa bertahan dengannya untuk saat ini. Ketika Luo Feng berjalan keluar dari gedungnya, para pelayan dan penjaga yang sibuk dengan pekerjaan mereka di villa semuanya terkejut. Yang mulia, semua orang membungkuk dengan hormat. Yang mulia, Tuan Sektor Ao Duo juga menjadi seberkas cahaya dan terbang, dan membungkuk dengan hormat. Luo Feng melihat sejumlah besar pengiriman dan tertawa. Begitu banyak barang beberapa hari terakhir ini, Ao Duo, maaf merepotkanmu. Tidak masalah, jawab Ao Duo. Sudahkah semua barang tiba? Luo Feng bertanya. Perintah yang mulia sudah tiba, semuanya ada di sini, jawab Ao Duo dengan hormat. Luo Feng mengangguk dan matanya berkilau saat melihat barang dalam jumlah besar yang memakan waktu lebih dari 10 km. Barang yang ia habiskan 860 elemen campuran ada di mana semuanya di sini. Karena dia tahu poinnya sangat berharga, dia berusaha untuk tidak menggunakan poin sebanyak mungkin. 860 elemen campuran. Jumlah ini tersedia baginya karena dividen yang didapatnya dari perusahaan Pinghai, terutama dari investasi besar itu. Tentu saja, hal utama adalah sisa uang dalam perusahaan untuk menghasilkan lebih banyak dana. Karena Luo Feng sendiri memiliki hampir 1000 elemen campuran, ia akhirnya menggunakan 860 elemen sekaligus. Dengan ini, binatang bertanduk emas di dunia tingkat 2 akan memiliki beberapa kemajuan. Pikir Luo Feng. Barang-barang ini sebelum dia termasuk banyak item nutrisi dari anggur kontak awan. Ini adalah hal-hal yang dia persiapkan sebelum menuju ke dunia sungai darah. Namun, hal yang paling penting masih menjadi bahan untuk pelatihan para dewa dunia bertanduk emas. Pelatihan dewa dunia memiliki persyaratan yang sangat tinggi, yang lebih lemah adalah lebih mudah untuk dilatih. Tingkat 1 dewa dunia diselesaikan oleh Luo Feng di kota kekacauan utama. Ini karena binatang bertanduk emas lebih lemah saat itu, dan karena Luo Feng dapat membeli banyak bahan berharga untuk melengkapinya, binatang bertanduk emas hanya menyelesaikan level 1 sepanjang hidup mereka. Tingkat 2 membutuhkan bahan yang sangat langka. Namun, sangat disayangkan bahwa dia tidak mampu membeli beberapa materi. Kali ini, ia menghabiskan 860 elemen campuran, yang lebih dari 830 di antaranya digunakan untuk materi pelatihan untuk tingkat 2, dan ini masih hanya bagian yang lebih murah dari pelatihan. Adapun bahan khusus, bahkan harta karun tidak memilikinya. Ketika sampai pada bagian yang mahal, Luo Feng tidak mampu membelinya. Efek dari Dewa Dunia adalah pemberani, namun persyaratannya terlalu keras. Tingkat 2 membutuhkan bulukan Luosi, itu saja membutuhkan 12 juta.
Adapun beberapa item, mereka mungkin juga tidak berada di harta karun. Luo Feng berpikir, tidak heran teknik ini sangat sulit untuk dilatih. Biaya untuk menyelesaikan level 2 sangat besar. Setidaknya, karena ia hanya sosok kecil di dalam perusahaan virtual semesta jagat maya, Luo Feng masih tidak bisa melihat akhir yang terlihat. Luo Feng mengangkat tangannya dan menyuruh Babata menyimpan semua barang di ruang penyimpanannya. Banyak item yang dibutuhkan setidaknya 10 km di ruang angkasa. Namun, sebenarnya itu tidak memakan banyak ruang, setidaknya dengan status Luo Feng saat ini, membeli cincin ruang yang lebih besar itu mudah. Hari kedua, Luo Feng mengenakan baju besi dan sepatu bot hitam, dan membawa perisai bermata 6 dan pisau bayangan darah. Ini semua dibuat khusus untuk misinya di dunia sungai darah. Saat anggur kontak awan dan komputer kuantum di lengannya tidak sesuai dengan peraturan dunia, ia menyerahkannya ke tubuh klan Mosa untuk dipakai. Tentu saja, Babata bersembunyi di dalam ruang penyimpanannya sesuai dengan instruksi Luo Feng. Babata, kamu dilarang menunjukkan keberadaanmu dengan cara apapun di planet sungai darah. Yang paling bisa kamu lakukan adalah berkomunikasi secara mental dengan aku. Sial, aku sudah bersama gurumu melalui begitu banyak situasi hidup atau mati, santai, kata Babata. Luo Feng berdiri di villa dan melihat langit yang diliputi kabut. Kemudian datang bergemuruh, sebuah kapal semesta turun dari kejauhan di fragmen bintang Luo Feng. Yang mulia, berhati-hatilah dalam misimu. Ao Duo menyarankan dengan hormat. Luo Feng mengangguk, kemudian dia menjadi seberkas cahaya dan terbang. Semoga beruntung, Yang Mulia. Lebih dari 100 penjaga dan 1000 anggota staf semuanya mengatakan secara bersamaan. Luo Feng yang jauh sudah memasuki kapal alam semesta yang dikirim oleh perusahaan virtual semesta jagat maya, dan dengan cepat menghilang bersama kapal itu. Alam semesta yang gelap, kapal alam semesta berbentuk ikan ini dengan cepat berkembang. Yang Mulia, kami menuju ke dunia sungai darah. Kecepatan kami telah mencapai 36 kali kecepatan cahaya, kami akan tiba dalam waktu sekitar 19 jam. Seorang wanita berambut pendek ungu yang cantik dengan ekor berbulu yang tampak sangat serius menjelaskan kepada Luo Feng. Setelah 19 jam, aku akan memberitahu Yang Mulia. Sampai saat itu, kamu bisa istirahat. Terima kasih, ucap Luo Feng mengangguk. Setelah itu Luo Feng duduk di sofa di samping dan menuang segelas anggur untuk dirinya sendiri. Saat dia mencicipinya, dia juga mengirim seutas kesadarannya ke alam semesta virtual untuk berlatih teknik pedang, 7 bilah ilusi. Saat ini, setiap bilah sudah sepenuhnya tertanam ke dalam kesadarannya. Walaupun demikian, di antara 7 bilah, yang paling mahir adalah masih pipa Belanda. Mungkin karena itu klan Mosa mahir dalam pembunuhan, atau fakta bahwa waktu lama yang dihabiskan untuk langkah pelatihan ini, telah membuat pemahamannya tentang hal itu menjadi yang terdalam. Oleh karena itu, bahkan tubuh bumi Luo Feng juga adalah yang paling mahir dalam pipa Belanda. Saat ia sedang mengerjakan ulang pekerjaan dan gerakannya, 19 jam berlalu dengan cepat. Yang Mulia, kita akan memulai perjalanan semesta dengan cepat dan kembali ke alam semesta yang sebenarnya, kata wanita berambut pendek ungu itu dengan dingin. Secara bersamaan ruang kendali kapal bergema dengan hitungan mundur dari perjalanan alam semesta. Setelah 10 detik, seluruh kapal bergetar sedikit dan menjadi stabil kembali, kapal akhirnya tiba. Simulasi eksternal. Perintah wanita itu memerintahkan. Mata Luo Feng berkilau ketika pemandangan di sekitarnya berubah dan mengungkapkan simulasi virtual dunia luar. Sangat cantik. Luo Feng terkejut. Apa yang muncul di hadapannya adalah dunia luar yang tertutup kabut. Itu juga berisi semua jenis puing-puing ruang membuatnya lebih misterius. Namun, di kejauhan ada istana yang sangat indah yang mengambang di ruang itu sendiri. Istana ini disebut Istana Erosi Surga. Beberapa pejuang absolut perusahaan virtual semesta kami sedang belajar di dalamnya, mereka juga bertugas mengawasi dunia sungai darah. Wanita berambut ungu diperkenalkan. Di dalam istana tidak jauh, ada sektor kosong yang besar. Ia memiliki ruang yang cukup untuk memungkinkan kapal semesta melaju cepat ke perjalanan alam semesta. Istana Erosi Surga, Menara Pengawas. Tiba-tiba Luo Feng terkejut. Benar, wanita itu mengangguk. Saat siapapun terbang keluar dari dunia sungai darah, mereka akan ditemukan. Jika itu adalah orang-orang kami, mereka secara alami akan dengan aman dibawa masuk.
Jika itu adalah penduduk asli dari dunia Sungai Darah, tentu saja mereka tidak akan mendapatkannya. Aku akan mengirimmu ke sana segera. Begitu kamu keluar dari kapal ini, itu tidak terlalu jauh dari dunia Sungai Darah. Yang mulia Luo Feng harus mengandalkan kapalmu sendiri, kata wanita berambut ungu tua itu. Yang mulia seharusnya membawa kapalmu sendiri, poin ini disebutkan dalam manual misi pelatihan. Dimengerti. Luo Feng mengangguk. Pintu kabin terbuka dan Luo Feng yang mengenakan baju besi dan sepatu bot yang benar-benar hitam sambil membawa perisai dan pisau, terbang keluar dari kapal keluar angkasa. Istana Erosi Surga. Luo Feng berdiri di sana, menatap istana yang jauh. Dengan gelombang, sebuah kapal piramida perak muncul. Itu adalah kapal otomat yang dia peroleh di bumi. Kapal ini jelas merupakan kapal yang sangat luar biasa. Apakah itu mobilitas atau pertahanan? Itu tidaklah buruk. Kirim simulasi eksterior, mensimulasikan fragmen meteorit normal. Luo Feng memasuki piramida perak dan memesan. Ya Tuan, bagian luar kapal bermetamorfosis dan dengan cepat menjadi pecahan meteorit yang kelihatan normal, tampak seperti tidak ada dalam ruang, dan dengan cepat dipercepat dan menuju dunia Sungai Darah. Berdiri di ruang kontrol, Luo Feng memandang ke depan. Di kejauhan ada benua yang sangat luas mengambang di ruang angkasa. Itu benar-benar diselimuti awan dan atmosfer. Ini adalah dunia Sungai Darah. 3 jam lagi sebelum memasuki atmosfer luar. Luo Feng mengangguk. Dunia Sungai Darah telah menyambut orang luar lainnya. Dunia Sungai Darah adalah tempat di mana yang kuat seperti awan dan bahkan memiliki yang abadi. Luo Feng memandang dunia yang mendekat. Aku harus sangat bijaksana dan jelas tidak mengungkapkan identitasku. Namun itu aneh. Dengan kekuatan alam semesta virtual, membersihkan seluruh dunia Sungai Darah seharusnya sangat sederhana. Karena mereka dengan mudah memiliki kekuatan seperti itu, mengapa mereka malah memilih untuk membangun istana erosi surga untuk mengamati dari luar angkasa, dan tidak mendominasi dunia? Luo Feng curiga. Ini tidak seperti sikap kekuatan besar di alam semesta. Ini bukan urusan aku, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Dan 3 jam kemudian, kapal otomat dengan penampakan meteorit yang normal akhirnya memasuki atmosfer dunia Sungai Darah. Aku tidak bisa melangkah lebih jauh. Dengan pikiran, dia terbang keluar dari pintu kabin kapal dan menyuruh Babata menyimpan kapal di ruang penyimpanannya. Dunia Sungai Darah, ada total 18 lapisan awan. Sambil melihat pengantar misi, itu memiliki pengenalan umum seluruh dunia. Atmosfer dunia Sungai Darah memiliki total 18 lapisan awan. Semakin tinggi kepala, semakin besar tekanannya. Hanya tingkat alam semesta yang dapat menggunakan tubuh mereka untuk melewati semua 18 lapisan. Namun, penduduk asli dunia darah sungai paling banyak terbang ke tingkat ke-18, tidak berani melangkah lebih jauh. Karena mereka tahu bahwa klan di luar langit akan membunuh semua penduduk asli Sungai Darah segera setelah mereka meninggalkan dunia. Belum ada orang yang selamat meninggalkan 18 lapisan dan kembali hidup-hidup. Aku tidak perlu khawatir di ruang di luar lapisan awan. Namun, di lapisan awan ini, aku mungkin bertemu beberapa penduduk asli. Tubuh penuh armor dan sepatu bot hitam Luo Feng, dengan bilah dan perisai di punggungnya, sangat akurat mirip dengan penampilan prajurit dunia Sungai Darah normal. Dari lapisan ke-18, ia mengikuti gravitasi yang sangat kuat dan jatuh ke bawah dengan cepat. Gravitasi yang kuat sekali. Dengan gravitasi yang begitu kuat, hanya level bintang yang bisa terbang dalam hal ini. Luo Feng menghitung dalam. Medan magnet dalam tubuh seorang bintang perjalanan tidak bisa melawan tarikan gravitasi yang kuat ini sama sekali. Luo Feng menjadi seperti bintang jatuh yang jatuh dari lapisan ke-18. Kecepatannya meningkat saat dia semakin rendah. Akhirnya, dia mengendalikan dan mempertahankan kecepatan turun yang normal. Setelah 15 menit turun, ia akhirnya berhasil menembus lapisan awan 1. Di depannya, pemandangan dunia Sungai Darah akhirnya terbuka. Luo Feng tidak bisa menahan diri tetapi berseru dengan kaget. Tepat di bawahnya ada barisan pegunungan dan hutan yang tak berujung. Dengan tatapannya, ia dapat menentukan bahwa hutan kuno ini memiliki luas setidaknya 10.000 km. Di pinggirannya orang bisa melihat bayangan kecil, itu adalah kota-kota. Hutan dan barisan gunung kuno menyambut tamu dari surga. Saat turun ke pegunungan berhutan, riak energi bayangan hitam ini segera membelah cabang-cabang dan dedaunan pohon.
Dia akhirnya melambat dan secara bertahap mendarat di daun busuk di tanah. Gravitasi yang mengerikan. Bagi orang normal di dunia sungai darah, untuk dapat menahan tekanan ini berarti bahwa mereka setidaknya harus berada di level penjelajah bintang. Luo Feng berdiri di sana dan menghitung di kepalanya. Udara di sini dihasilkan oleh energi alam semesta, karenanya udara memiliki efek penguatan yang mengejutkan pada tubuh. Tidak heran dunia sungai darah ini memiliki begitu banyak prajurit yang kuat. Hidup di wilayah rahasia alam semesta telah menyebabkan tubuh mereka menjadi sangat kuat, dan juga membuat pelatihan lebih mudah daripada di luar. Namun, karena mereka berada di dalam wilayah rahasia, nasib mereka sudah disegel. Bahkan jika mereka menjadi abadi, mereka tidak dapat meninggalkan wilayah rahasia untuk menjelajahi alam semesta yang luas. Kecuali jika yang abadi bergabung dengan perusahaan virtual semesta jagat maya. Pikir Luo Feng. Namun, bau busuk dari hutan kuno ini sulit untuk ditangani. Pada saat ini, sekitar 2000 meter dari Luo Feng, sebatang pohon bengkok tebal yang membutuhkan 20 orang untuk dipeluk dan dibungkus dengan ular giok hijau yang berwajah manusia. Wajah makhluk aneh ini tidak memiliki hidung, hanya mata dan mulut. Dia menatap melalui pohon-pohon anggur di bayangan dengan jarak 2000 meter jauhnya. Tiba-tiba, suara menusuk sepertinya menembus telinga Luo Feng. Bersamaan dengan itu, manusia ular giok hijau yang memiliki 60 meter panjangnya, menjadi cahaya buram dan muncul di samping Luo Feng segera. Mulut itu terbuka lebar dengan ganas dan lubang hitam berdiameter 3 hingga 4 meter terbuka, mencoba menelan Luo Feng. Luo Feng berbalik, dengan matanya seperti pisau, dia menatap makhluk ular ganas itu. Makhluk ini memiliki tinggi setidaknya sama dengan gedung 20 lantai. Luo Feng hanyalah sebuah titik dibandingkan dengan itu. Namun, ketika Luo Feng melihat ke atas, ekspresi orang ular itu berubah menjadi terkejut dan takut. Kemudian Luo Feng mendengus dengan wajah dingin. Dan makhluk itu kehilangan semua kekuatannya di udara. Karena inersia awal, dia menabrak batang pohon yang tebal, kemudian jatuh dengan keras di tanah. Begitu tubuh besar itu mendarat, dari wajah manusia ular giok hijau itu merembes keluar darah hijau gelap dari matanya, kemudian ia berbaring tak bergerak lagi. Ini adalah apa yang orang-orang asli dari dunia sungai darah memanggil binatang buas. Ini tidak lain hanyalah seekor binatang buas dengan level kekuatan di sekitar level bintang 5 atau 6, pikir Luo Feng. Sama saja dengan bunuh diri untuk mencariku. Luo Feng murni menggunakan kekuatan kesadarannya untuk menekannya, dalam sekejap menghancurkannya dan menyebabkannya pingsan dengan segera. Kesadaran Luo Feng sangat kuat, karena itu sebanding dengan penguasa domain perahu. Tekanan kesadaran, ini adalah perbedaan yang paling jelas di antara mereka yang memiliki kekuatan besar. Jika dia menggunakannya untuk menekan tingkat alam semesta, yang paling dia bisa lakukan adalah membuat orang itu merasa tidak nyaman. Namun terhadap level bintang yang berada 2 level di bawah, dengan hanya satu tatapan, itu menyebabkannya segera runtuh dari dalam. Binatang buas acak sudah memiliki kekuatan level 5 atau bintang 6. Hidup di daerah rahasia, benar-benar harus diberkati oleh surga. Luo Feng melihat ke kejauhan. Pertama-tama aku harus meninggalkan hutan dan pergi ke kota terdekat. Hanya sekali aku menuju ke kota aku akan dapat dengan cepat mencari kristal sungai darah. Kristal sungai darah, itu adalah produk harta karun khusus dunia ini. Luo Feng meninggalkan bentuk buram dan segera menghilang ke kejauhan. Di tepi hutan pegunungan, sebuah tim sedang menuju ke depan. Tuan muda, ini pertama kalinya kamu bertualang ke hutan binatang buas. Jangan ceroboh. Hanya menjelajah di sekitar tepi luar, membunuh binatang buas luar dan latihan akan berhasil. Seorang pria dewasa yang kuat dan kokoh sekitar 1,8 meter berkata dengan dialeknya. Armornya menunjukkan lengannya yang tebal dan wajahnya ditutupi janggut, sementara mata coklatnya penuh dengan esensi. Paman Guntur, dengan kamu di sekitar, apa yang ada untuk dikhawatirkan? Di dalam tim, seorang pemuda mengenakan baju perak, dengan ukiran ungu di dahinya, tertawa bahagia dan berkata. Pemuda ini dengan santai membawa busur hitam, dan di punggungnya bergetar dengan panah. Pria yang kuat dan kokoh itu tidak bisa menahan senyum. Tapi dengan mengendus tiba-tiba, ekspresinya berubah dan dia berkata dengan lembut, semua orang berhati-hati, ini harus menjadi wilayah binatang mangu.
Binatang Mangu. Ekspresi para penjaga dalam tim menjadi serius, namun mereka tetap santai. Terhadap binatang buas ini mereka tidak bisa gegabah. Ini adalah pepatah yang sudah berlalu sejak lama di dunia Sungai Darah. Namun tidak peduli seberapa kuat, penjaga ini masih jelas tentang satu hal, selama tim mereka berhati-hati, membunuh binatang buas ini mudah. Binatang Mangu, serahkan pada aku. Pemuda itu sangat bersemangat. Tuan muda, Paman Guntur mengerutkan kening. Tidak masalah. Pemuda itu sudah menggambar panah dari bergetar. Dia mengangkat busurnya, dan bersiap untuk menembak. Tim mendekat dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, ketika tim bergerak melewati tanaman dan pohon-pohon, mereka melihat pemuda kurus lapis baja hitam dengan perisai di punggungnya di tepi sungai. Tangannya memegang daging panggang, yang dia nikmati. Pada saat ini, bayangan kabur abu-abu besar sedang menuju dari kejauhan, ini menyebabkan seluruh tim melompat dengan kaget. Dan pemuda kurus yang duduk di tepi sungai itu sepertinya mendeteksi sesuatu. Dia menoleh untuk melihat bayangan abu-abu besar yang redup. Tim menyaksikan pemandangan itu. Semua penjaga semua tahu bahwa pemuda bodoh ini yang tersandung ke hutan buas liar jelas adalah seorang prajurit tanpa pengalaman. Kalau tidak, mengapa dia dengan bodohnya melihat binatang Mangu yang sedang menyerang? Seorang pejuang sejati pertama-tama akan bersiap terlebih dahulu dan akan pindah ke medan yang menguntungkan. Setidaknya, jangan duduk diam. Binatang Mangu adalah binatang liar tingkat luar angkasa. Paman Guntur meraung. Cahaya hitam segera menembus udara dan menabrak bayangan abu-abu. Bayangan abu-abu itu menjerit kesakitan dan segera memutar dan mendarat di tanah. Itu adalah bajingan berbulu, satu-satunya hal adalah bahwa ia hanya memiliki satu cakar. Namun cakar itu sebesar tubuhnya, sebuah panah bersarang di tubuhnya dan darah merah menyembur keluar dari lukanya. Saat dia mendarat, dia mengeluarkan teriakan kesakitan dan dengan marah bergegas menuju tim. Ekspresi pemuda perak itu menjadi serius. Ukiran ungu di dahinya sedikit bersinar dengan cahaya. Tangannya seperti hantu, karena dengan cepat menarik panah lain dan menembak. Namun binatang Mangu yang dipersiapkan kali ini, memelintirnya dan melambaikan cakar yang tajam, menjatuhkan cahaya hitam itu. Pria yang kuat dan kokoh itu mengayunkan dua kapak dari pinggangnya dan lengannya disilang dengan sengit. Sepertinya satu kapak muncul di udara, menebas tubuh binatang Mangu. Setelah itu, kapak tunggal menghilang dan lelaki kuat dan kokoh itu telah mencapai 10 meter di belakang binatang Mangu. Binatang Mangu kemudian segera jatuh dari udara, membelah dua saat darah segar mengalir dari organ-organnya. Paman Guntur yakin kuat, terlalu kuat. Pemuda lapis baja perak bertepuk tangan dengan bersemangat. Jangan ceroboh di masa depan. Binatang Mangu memiliki dua kartu senjata rahasia. Salah satunya adalah cakarnya, dan yang lainnya adalah napas racunnya. Binatang Mangu ini telah mencapai tingkat langit, jika semakin dekat dan melepaskan gasnya, itu akan menyusahkan. Pria yang kuat dan kokoh itu mengajar, secara bersamaan menginstruksikan para pengawalnya untuk mengekstraksi bahan dan esensi binatang itu. Ya, para penjaga lainnya segera tertawa bahagia dan pergi untuk berkumpul. Pemuda lapis baja perak berjalan menuju pemuda lapis baja hitam yang jauh dan tersenyum dan melambai. Dengan nada yang bangga dengan usianya dan pengalamannya sendiri, "Saudaraku, dari mana asalmu?" Pada saat ini, pemuda lapis baja perak itu merasa menjadi pahlawan dan penyelamat. Dari sudut pandangnya, jika bukan karena panahnya, pemuda lapis baja hitam itu akan mati. Terima kasih. Luo Feng memandang pemuda lapis baja perak itu, tersenyum dan mengangguk. Binatang Mangu itu sebelumnya hanya memiliki kekuatan bintang level 1 atau 2. Serangan menyelinapnya sudah lama ditemukan oleh Luo Feng, dan dia bersiap untuk berbalik dan menghancurkannya. Tapi siapa yang tahu bahwa pemuda lapis baja perak yang bersemangat akan berusaha menyelamatkannya. Namun, meskipun orang-orang di dunia Sungai Darah menyembah kekuatan, mereka masih memiliki pemuda yang tidak bersalah ini. Melihat pemuda lapis baja perak bersemangat di depannya, Luo Feng merasakan rasa antisipasi yang besar terhadap dunia Sungai Darah. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak.
Sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.